dilihat lagi nih pas ada kesempatan jadi panitia misalnya, dia dilibatin, lalu kemudian masuk pengurus, jadi anggota seksi atau bidang, lalu kemudian jadi koordinator bidang, lalu kemudian nanti misalnya jadi tim inti, jadi koordinator, lalu mungkin juga setelah selesai jadi tim inti koordinator, ya seperti yang teman-teman lagi sedang siapkan ya, akan masuk menjadi tim regenerasi gitu ya, tim rek. Dan kadang kita berpikirnya seperti jenjang ya, seperti sebuah jenjang di mana kita makin lama ya kayaknya kita makin banyak tanggung jawab dalam pelayanan. Nah, sehingga sekali lagi seringkali kita tidak memahami dengan tepat apa sebenarnya yang terjadi dalam regenerasi ini. Dalam kalimat yang sederhana bisa dikatakan regenerasi pelayanan adalah upaya mempersiapkan generasi berikutnya untuk meneruskan pelayanan dalam persekutuan sesuai dengan visi dan misi dari Tuhan. Jadi, mari kita pahami, regenerasi pelayanan itu bukan terjadi sebenarnya waktu tim rek dibentuk. Bukan. Tetapi sejak orang itu masuk dalam pelayanan, dia terlibat di dalam pelayanan, dia jadi bagian dari pelayanan, sebenarnya itu semua adalah proses untuk meneruskan pelayanan kepada generasi sesudahnya. Nah, ini yang perlu kita sadari sehingga saya pikir mungkin teman-teman karena di UI ini kita sudah punya pola, ada tim rek, kita tahu ada pertemuan tim reknya, nanti kemudian kita kontak siapa yang akan jadi calon-calonnya. Tapi ingat, ini bukan sekadar lagi mengupayakan regenerasi pelayanan dengan mengerjakan tim rek ini. Jadi, teman-teman harus sadari bahwa sebenarnya seluruh kesatuan gerak langkah pelayanan yang kita lakukan sejak orang itu masuk di kampus, bagaimana dia dibina, dia bertumbuh, itu sebenarnya semuanya adalah proses regenerasi. Ya. Jadi, saya harap ini yang kita pahami dengan tepat begitu ya. Dan banyak teladan di dalam Alkitab yang saya juga pikir menarik untuk diperhatikan. Jadi kalau saya tulis di sini ya, bagaimana teladan para tokoh dalam Alkitab menolong saudara dalam melakukan regenerasi di pelayananmu, di PMK-mu, persekutuan mahasiswa, atau di PO, di fakultasmu, atau di wadah pelayanan yang kamu terlibat di dalamnya. Nah, satu contoh yang saya coba angkat ya, bahwa sebenarnya kalau kita lihat dengan tepat, maka yang menyiapkan pelayanan itu atau yang melakukan regenerasi pelayanan yang paling mendasar itu sebenarnya orang-orang yang terlibat dalam pelayanan sebelumnya. Ini kalau kita bicara secara alkitabiah, sebenarnya pemimpin sebelumnya yang kemudian menyiapkan pemimpin sesudahnya. Jadi kalau kita lihat memang di dalam konteks kepemimpinan secara khusus banyak yang refer ke Musa ya. Memang secara pola yang menarik kita bisa lihat itu ada dalam pelayanan Musa secara khusus. Di mana Musa itu menyiapkan next leader ya, next leadernya itu Yosua. Nah, nanti teman-teman perhatikan ini prinsip yang saya mau bilang tadi bahwa Musa inilah yang kemudian melibatkan Yosua dalam pelayanan, mengajak Yosua, dan Yosua kemudian dibimbing oleh Musa. Saya pikir itu menjadi cara Tuhan untuk membangun generasi yang akan melanjutkan pelayanan sesudah Musa. Ya, jadi kita lihat bagaimana Musa meneruskan kepemimpinannya kepada Yosua, dan kemudian kita tahu Yosua ini anak Nun, Yosua bin Nun. Dan yang menarik ini nih, sejak mudanya, menurut Bilangan 11 ayat 28, Yosua telah mengikuti Musa. Teman-teman, yang saya mau ingatkan untuk teman-teman yang menjadi tim rek ya, sadari betul bahwa bukan tim rek itu adanya di ujung, ya, memilih orang begitu ya. Tapi sebenarnya proses yang lebih dasar adalah
sejak orang itu masuk sebenarnya dalam pelayanan kita, itulah kesempatan kita menyiapkan generasi yang melanjutkan pelayanan. Karena itu jangan cuma rajin waktu timreknya ya, tapi rajinlah juga dalam mengontak adik-adik angkatan baru. Kadang-kadang kan kayaknya kita mesti kontak mereka, kita mesti WA, kita line, kita doain, kita ajak datang, kita sharing apa yang jadi tema PJ, kita ajak mereka ikut pembinaan, kita ajak mereka ikut KK. Kadang-kadang saya ngelihat kita di bagian timreknya tuh giat sekali. Tapi sebenarnya bukan di situ poin utamanya, karena orang itu harus dilahirkan dari sebuah proses. Jadi, kalau saya mau tarik benang merahnya, regenerasi di dalam Alkitab itu bukan di sebuah tim regenerasi yang bekerja di akhir-akhir kehidupan mereka di kampus, lalu kemudian mulailah begitu rupa cari siapa nih yang melanjutkan, tapi sebenarnya sejak orang itu di awal terlibat dalam pelayanan, itu jadi bagian penting yang perlu diperjuangkan. Ya, kadang kan tim rek kita kontak, tanya lagi minggu depan gimana pergumulannya deh, tanya lagi bulan depan gimana ada perkembangan. Saya pikir sih harusnya kita lakukan itu kepada semua jemaat ya, dalam rangka memang mereka lah orang-orang yang terus akan meneruskan pelayanan. Kalian nggak lama kan di kampus, sesudah itu kalian akan lulus, ada generasi baru, dan kita nggak tahu siapa yang jadi pemimpinnya, tapi sebenarnya semua orang punya kesempatan jadi pemimpin begitu. Nah, tapi nanti kita perhatikan, bagi saya yang menarik adalah bagaimana Musa memang invest hidupnya dengan orang seperti Yosua. Tentu teman-teman jangan lupa, ada juga Kaleb pada waktu itu. Saya sempat berpikir gitu ya, waktu merenungkan tentang hal ini. Kenapa ya Musa lebih ngelihatnya Yosua ya, bukan Kaleb? Wah, dan memang menarik kalau kita perhatikan, ya ini dalam misteri ya, kita nggak tahu persis, tapi ya berarti memang ada persiapan. Khusus untuk konteks Musa ke Yosua, kita nggak melihat seperti begini. Tim rek ya, ada tim rek Musa sama para tetua, bahkan Musa yang pilih Yosua itu kelihatan banget. Bukan seperti tim rek yang modelnya ada dua calon nih, satu Musa, satu Yosua, terus sama-sama suruh berdoa, bergumul ya, lalu kemudian mereka saling sharing, lalu kemudian tim rek memutuskan, iya nih kayaknya lebih tepat si Musa, si Yosua, bukan si Kaleb. Kita nggak ngelihat pola itu. Jadi poin saya adalah begini, pola tim rek kayak yang kita punya di UI, yang kita cari kandidat berapa orang, kita doain, lewatin proses, itu ada juga. Saya yakin dalam sejarah pasti ada juga. Tapi waktu perhatikan di awal contoh tentang Musa ke Yosua, saya melihat itu satu proses yang sangat-sangat sangat jelas Musa yang memilih Yosua. Maksudnya abang cerita ini untuk memberikan kepada kita pemahaman bahwa sebenarnya dari cerita Musa sama Yosua, yang saya lihat itu adalah bagaimana pentingnya generasi sebelumnya menanamkan hidup kepada generasi yang akan melanjutkan pelayanan. Mungkin itu yang kita tangkap ya. Soal polanya mau pakai tim rek atau mau langsung dia nunjuk, tapi bagi saya yang jelas adalah ada hidup yang dibagikan. Dan bagi saya ini sangat kuat. Makanya kembali lagi saya melihat ketika bicara tim regenerasi, saya harap kita tidak menjadi berkobar-kobar waktu jadi tim rek, tapi waktu kalian sebenarnya sedang menjalani pelayanan, kepengurusan, membangun generasi yang baru, itulah sebenarnya regenerasi yang sesungguhnya. Memang pada akhirnya dari generasi yang dibangun, ya ada Yosua, ada Musa, ada Yosua, ada Kaleb, kita harus memilih kan, harus ada yang dipilih, yang ditetapkan. Nah, prosesnya, tapi ada generasinya. Yang sebenarnya saya lebih takut dalam proses regenerasi, nggak ada generasinya.
Jadi boro-boro cari pemimpin, generasinya aja yang kita tanam hidup kita bangun mereka tuh nggak ada takutnya. Nah, itu yang saya pikir harus jadi hal yang sangat digarisbawahi di dalam kita bicara tentang regenerasi. Nah, memang waktu kita bicara lebih jauh tentang regenerasi pelayanan, Timrek, teman-teman mesti ingat yang kalian siapkan itu lebih kepada the next leader, ya, pemimpin selanjutnya. Nah, dalam kaitan pemimpin selanjutnya, dalam satu makalah regenerasi, saya kutip di sini ya, sebenarnya regenerasi itu adalah penerusan kepemimpinan yang meliputi, pertama, penerusan otoritas ilahi, kuasa dan wibawa seorang pelayan atau hamba yang memimpin di bawah ketuhanan Kristus. Jadi, yang kita percayakan kepada generasi sesudahnya adalah otoritas ilahi. Nah, teman-teman, ini nggak bisa menurut saya hanya dilakukan seperti sertijab biasa, saya kemudian menyerahkan kepada pemimpin selanjutnya, tetapi pastikan generasi selanjutnya itu adalah orang-orang yang memang mentuhankan Kristus. Jadi, sekali lagi ya, ini bicara tentang ya generasi selanjutnya harus ada orang-orang yang memang kenal Tuhan. Sehingga waktu diteruskan otoritasnya Tuhan, itu seperti yang Yosua bilang kepada bangsa Israel. Sama seperti waktu Musa dipimpin Allah, nah sekarang saya dipimpin Allah. Kira-kira sebenarnya Yosua mau mengatakan hal itu. Dan pengalaman Yosua dengan Allah, saya pikir itu pengalaman yang otentik. Jadi bukan cuma Musa yang punya pengalaman dengan Allah, Yosua tidak punya pengalaman, tidak. Musa punya pengalaman, Yosua punya pengalaman, waktu Yosua menggantikan Musa, Yosua pun mengalami otoritas ilahi ada pada dirinya. Jadi, menarik kalau nanti kalian baca salah satu bagian di Perjanjian Lama ketika dikatakan Musa turun keluar dari kemah itu, maka abdi Musa, Yosua itu tetap di dalam kemah itu. Maksudnya, dia di situ menikmati kemuliaan Allah. Kira-kira begitu cara kita menafsirkannya ya. Jadi sekali lagi penerusan otoritas ilahi bukan cuma ya kadang-kadang kan gitu serah terima ya, kita kayaknya inilah yang melanjutkan saya, tapi pastikan orang itu memang kenal Tuhan sehingga waktu dikatakan otoritas ilahi diteruskan, dia sendiri ngalamin Tuhan yang memimpin dia sekarang sebagai pemimpin berikutnya. Lalu yang kedua, penerusan hukum Tuhan, tentunya Alkitab, beberapa kali sertijab, saya lihat ada yang penyerahan Alkitab, ada yang pakai cuci kaki, basuh kaki, tapi sebenarnya kita tidak sedang membawa bagian yang baru, perintah yang baru, no, kita bicara meneruskan otoritas firman Tuhan, penerusan visi, beban, kerinduan, hasil, atau apa yang mau dicapai melalui pelayanan ini, penerusan tugas pemberitaan Injil, dan penerusan tugas penggembalaan. Nah, bagi saya sebenarnya, waktu lihat materi ini pertama kali, iya ya, bahwa yang namanya regenerasi itu bukan sekadar masalah organisasi pelayanan. Tapi ini bicara tentang Allah yang akan kembali melanjutkan kepemimpinan kepada generasi yang baru. Karena sebenarnya gini ya, dalam pelayanan itu generasi selalu berganti. Apalagi kalau di mahasiswa jelas banget ya, 3 tahun, 4 tahun sekali ganti generasi atau ganti orang lah ya yang akan melanjutkan pelayanan. Nah, Tuhan kan nggak berubah. Nah, bagaimana kita memastikan generasi sebelumnya, memastikan bahwa yang akan meneruskan itu kenal Tuhan yang kepadanya dia akan lanjutkan pelayanan ini, Tuhan yang hukum-hukumnya harus mewarnai pelayanan ini, Tuhan yang memberikan visi, Tuhan yang memberikan tugas pemberitaan Injil. Jadi, kembali bagi saya ini penting untuk kita sama-sama pikirkan. Nah, prosesnya seringkali kita lihat tulisan ini ya, dalam regenerasi pelayanan, khususnya pemimpin, ada prinsip ini, saya melakukan, kamu melihat. Saya melakukan, kamu bantu. Kamu melakukan, saya bantu.
kamu melakukan, saya lihat. Nah, sebenarnya regenerasi itu terjadinya begini ya. Awalnya saya melakukan nih, terus kemudian ayo coba lihat ya. Mungkin itu awal-awalnya waktu masih jadi anak bawang di pelayanan. Lihat, ingat jenjang tadi ya. Terus kemudian, oh sekarang dipercayakan jadi panitia. Tadinya kan dia ngeliat, oh itu panitia kayak gitu ya kerjanya. Nah kemudian sekarang dia mulai jadi panitia. Terus kemudian kita sebagai senior membantu. Nanti kemudian dia naik lagi lebih jauh, dia mulai melakukan. Nah kita yang bantu karena kita sudah mulai jadi tim uzur ya, udah makin senior. Lalu nanti akhirnya dia yang melakukan, kita melihat, maksudnya melihat, kita mendoakan, mengencourage. Jadi ada proses mengalami, dilibatkan, sampai diutus. Jadi bagaimana cara mengerti gambar di awal tadi yang adalah seperti jenjang naik tangga, kayak karir rohani ya. Mulai dari jemaat, lalu kemudian jadi panitia, lalu jadi anggota seksi, anggota bidang, naik lagi jadi ketua, jadi tim inti. Nah, itu bukan bicara tentang organisasi semata-mata. Itu adalah bicara tentang bagaimana supaya generasi ini boleh terus mengalami dan menikmati Allah yang hidup itu, Allah yang memimpin pelayanan itu. Nah, jadi saya berharap kita paham tentang hal ini ya. Saya pikir ini prinsip yang penting supaya kita sebagai tim rek juga jangan jadi merasa yang kita lakukan adalah meneruskan organisasi semata. Makanya sekali lagi Abang harus tegaskan proses regenerasi itu dari anak itu masuk kampus. Waktu kamu layani dia dengan baik, kamu bagi-bagi kelompok kecil dengan baik. Dan ini kesempatan di akhir kita memilih generasinya, karena kita memang sudah lakukan bagian kita sejak awal. Sekarang tinggal menemukan mana Yosuanya. Ya, dari Yosua, Kaleb, kita akan milih lah ya. Dan mungkin kita nggak model Musa yang nunjuk langsung, tapi ada tim nih yang akan memilih. Tapi balik lagi, keberhasilan tim ini tidak lepas dari apa yang sudah terjadi 1, 2, 3, atau 4 tahun yang sudah kita lalui. Karena saya pikir juga tim regenerasi adalah orang-orang yang juga ikut di dalamnya. Ya. Nah, sekarang saya mau masuk lebih detail ke Paulus, sebelum nanti kita juga bisa di akhir nanti tanya jawab ya tentunya ya. Bagi saya, prinsip yang menarik dalam 2 Timotius yang seringkali dikutip adalah 2 Timotius 2 ayat 2. Ya, jadi ini prinsip multiplikasi biasanya disebut begitu. Bayangkan teman-teman, di benak Paulus, waktu dia bicara sama Timotius, ini orang yang pemikirannya luar biasa, visinya luar biasa, ada 4 generasi yang ada di dalam ayat yang singkat ini. Satu ayat bicara tentang 4 generasi. Pertama Paulus, apa yang engkau dengar daripadaku. Yang kedua engkaunya Timotius. Jadi Paulus bicara, aku kepadamu Timotius, kau sudah dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu Timotius kepada siapa? Kepada orang-orang yang dapat dipercaya, lapis ketiga. Dan yang juga cakap mengajar, lapis 4, orang lain. Nah, saya belajar banyak sih dari prinsip ini, melihat tentang generasi. Maksudnya gini loh teman-teman. Bayangkan Paulus itu hidupnya akan segera berakhir di kitab 2 Timotius. Beberapa penafsir mengatakan ini surat terakhir, tidak lama beberapa bulan setelah Paulus menulis, Paulus mati martir ya, dipenggal. Tapi waktu saya merenungkan 2 Timotius 2 ayat 2, Paulus tuh sadar betul dia telah memuridkan Timotius. Dia telah meneruskan pelayanannya kepada Timotius, dan dia tahu bahwa Timotius juga sedang menginvestasikan hidupnya kepada orang yang dapat dipercaya, yang dapat dipercaya juga itu sedang menginvestasikan hidup kepada orang lain. Jadi bayangkan ada sekian generasi yang ada, yang di dalamnya menunjukkan buat kita, ya ini regenerasi yang sesungguhnya.
Nah, saya mau kaitkan konsep ini karena ayat yang sama seringkali kita bicara soal pemuridan. Jadi kalau teman-teman memperhatikan dengan seksama, dan saya pikir ini legacy kita di PO ya, legacy kita di UI, bahwa kita memastikan semua angkatan, semua generasi ada pemuridan. Ya, penting sekali pemuridan. Karena itu ada kalimat seperti ini yang saya tulis, kalau nanti kita baca 2 Timotius 3 ayat 10 dan 11, kehidupan iman itu nggak cukup hanya dibicarakan, tapi perlu ditransfer, baik itu pemahaman, teladan, pengalaman iman, dan interaksi yang utuh. Teman-teman perhatikan ayat 10, 2 Timotius 3 ayat 10, di sini Paulus bicara kepada anak rohani Timotius, tetapi engkau telah mengikuti, nah perhatikan ada 7 ku di sini. Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kenapa saya menyimpulkan ini pemuridan? Karena teman-teman paham betul bahwa Paulus dan Timotius punya relasi yang dekat. Waktu Paulus menulis surat 2 Timotius, Timotius telah kenal Paulus minimal 16 tahun dan bahkan Timotius telah ikut join dalam tim pelayanannya Paulus. Sehingga dia bisa begitu personal bicara kepada Timotius. Teman-teman kalian bisa tahu pengajaran saya, dengar khotbah Bang Alex, kalian mungkin lihat YouTube, kalian nonton khotbah, bisa tahu khotbah ajaran seseorang. Tetapi sampai bisa tahu cara hidup, pendirian, kesabaran, kasih, itu butuh sharing life yang dalam. Nah, di kampus kita melihat itu kelompok kecil. Lihat bagaimana Paulus melibatkan Timotius. Karena ini bukan hanya di ayat 10, lihat ayat 11-nya. Paulus cerita bagaimana engkau, Timotius, telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, dan di Iconium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu telah kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Bagi saya, ayat ini terkait justru dengan ayat 10 tadi, bagaimana kehidupan bersama Paulus dan Timotius itu unik sekali. Timotius itu ikut dengan Paulus dalam pelayanannya. Sehingga Timotius tahu persis hidupnya Paulus. Nah, teman-teman, bayangkan kalau pemahaman ini mewarnai 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, saya yakin itu bukan hanya bicara Paulus bilang gini sama Timotius, Timotius, teruskan ajaran. Karena yang dia lihat dari Paulus bukan cuma ajaran, tapi kehidupan Paulus pun dia bagikan. Karena itu, saya pikir Paulus itu bisa dengan tenang. Wah, kalau baca 2 Timotius 4, waktu Paulus menyerahkan saat kematianku sudah dekat, sekarang bagianmu Timotius, saya melihat di situ memang ada nada bukan kekhawatiran ya, tapi ada nada keyakinan bahwa Timotius akan melakukan apa yang dia sudah lihat dari Paulus. Jadi teman-teman, ayat 2 Timotius 2 ayat 2 bagi saya itu bicara regenerasi dan sekaligus juga bicara pemuridan, atau kesimpulan saya begini. Untuk regenerasi yang baik terjadi, yang paling utama pastikan ada murid yang memuridkan. Jadi ini yang penting sekali. Karena itu di beberapa kampus, kalau dulu saya masih terlibat lebih aktif ya, dulu masih banyak waktu untuk nolongin, ada kampus, kita diskusi ya. Begitu dia bilang susah bang, susah cari pelayan, susah bang cari pengurus, susah bang cari panitia. Saya akan tanya, gimana pemuridanmu? Karena saya pikir kuncinya di situ. Balik lagi ya, prinsip yang abang bilang tadi. Saya harap kalian mulai bisa membuat puzzle-nya lebih lengkap.
pemuridan itulah yang di UI dari dulu jadi poin utama kita. Begitu orang masuk, dia dimuridkan. Nah, itulah yang saya bilang tadi, sebenarnya dengan melakukan itu, kita sudah mulai regenerasi sejak orang itu masuk. Jadi jangan apa ya? Jangan merasa yang meregenerasikan pelayanan ini adalah tim rek. Tim rek bagi saya adalah orang-orang yang dalam masa tertentu dipakai Tuhan untuk meyakini bahwa proses pemuridan telah berlangsung dengan baik sehingga ada orang yang melanjutkan pelayanan sebagai pemimpin. Makanya nggak bisa mengatakan cuma karena jasa satu orang ya. Di UI itu, di PO itu ada pengurus baru, ada PKK baru, ada panitia baru, ada tim kerja baru. Saya pikir itu semua adalah pertama karya Tuhan melalui siapa? Bukan tim rek saja. Melalui PKK, melalui pengurus, melalui penilik, abang kakakmu mungkin yang masih fokus dan concern menolong kalian di kampus. Melalui semua kita yang terlibat. Itulah indahnya ya. Makanya peraturan tidak tertulis di UI, yang dari dulu kita buat begitu secara nggak sadar ya, bukan nggak sadar, sadar sih. Semua pengurus harus anak kelompok kecil. Masih begitu? Semoga masih begitu ya. Semua pengurus adalah orang yang dibina di kelompok kecil. Semua panitia dicarinya dari kelompok kecil. Semua. Jadi kita jujur aja ya, di UI itu kita jarang, atau nggak tahu, beberapa fakultas ada juga yang lakukan. Tapi sebenarnya kita jarang open recruitment. Silakan, siapa yang mau jadi panitia? Biasanya jarang sih. Biasanya adalah rapat seksi kakak. Siapa aja nih anggota kelompok kecilnya yang aktif? Nah, ini bisa nih jadi calon pengurus nih. Ini bisa nih jadi calon panitia. Nah, itu kebiasaan yang saya pikir mungkin kalian belum apa ya, tidak ada waktu itu dibuat dulu, tetapi saya melihat para senior kita memastikan 2 Timotius 2 itu regenerasi dan pemuridan pada saat yang bersamaan. Jadi, teman-teman, di sini jadi jelas beberapa prinsip yang saya coba highlight ya. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari Alkitab? Bahwa proses regenerasi terbaik mulai dengan adanya life transfer. Dan life transfer intinya adalah transfer iman dan kehidupan dengan Tuhan atau hidup sebagai murid. Dan hal ini hanya bisa terjadi bila kita mengizinkan next leader melihat pergumulan kita yang paling dalam. Nah, di mana itu terjadi? Saya pikir di PO itu sangat jelas di dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi, disinilah saya pikir proses prinsip regenerasi yang Alkitab berikan, di mana ada hidup yang dibagikan dari sebuah generasi yang rindu generasi berikutnya kembali mengalami apa yang dia telah alami. Jadi ini bukan sekadar meneruskan ke pelayanan di UI, meneruskan organisasi supaya ada pengurus PO. Saya pikir jauh lebih luas dari sekedar adanya organisasi. Nah, perhatikan, saya coba sekarang masuk kepada pelayanan Paulus. Kalau kalian perhatikan pelayanan Paulus ketika pelayanan misi pertama. Teman-teman nanti bisa cek di Alkitab, itu mulai kira-kira Kisah Rasul 12 bagian akhir ketika mereka memilih atau Roh Kudus memilih Saulus dan Barnabas. Mereka kemudian diutus, lalu mereka pelayanan itu. Nah, menarik sekali pelayanan itu, mungkin kalau kita lihat tuh cuma 2 lembar ya, Kisah Rasul 12, nanti ke-13, ke-14, di Alkitab kita tuh cuman kayak 2 lembar ya. Mereka mulai diutus oleh gereja Antioquia. Kalian lihat sebelah kanan itu mulai dari situ ya pelayanannya. Bisa lihat itu ada gereja Antioquia. Waktu itu ada 2 Antioquia, teman-teman ya. Ada Antioquia di Pisidia, ada Antioquia di Syria. Nah, yang kanan itu di atas Yerusalem naik, itulah gereja yang mengutus Paulus. Jadi makanya kalau kalian perhatikan, Paulus di dalam pelayanannya bersama Barnabas diutus dari gereja Antioquia
Nanti di akhir pasal 14, Paulus kembali lagi kemana? Ke Antioquia. Kenapa? Karena memang itu gereja yang mengutus ya. Nah, menarik sekali untuk memperhatikan itu pelayanan Paulus. Bayangkan ya, dia dari Antioquia, dia nyebrang ke Siprus. Lalu dari Siprus, dia masuk nanti tiba di Perga, di Atalia, dia pelayanan ke Galatia, Pamfilia, dia ke Listra, Iconium, Derbe. Nah, yang tadi Paulus bilang kan, engkau telah ikut penderitaanku, Timotius ya. Nah, Timotius ini yang kemudian dalam perjalanan misi kedua Paulus akhirnya diacak. Kemungkinan Timotius dari Listra ya. Nah, apa yang menarik, ada catatan yang menarik. Kalau kita perhatikan ini kayaknya cepet ya, kalau kayak kita sekarang dari sini jalan ke sini. Tapi jangan lupa teman-teman, waktu itu kan nggak ada AirAsia ya, nggak ada penerbangan, nggak ada transportasi yang lancar. Pelayanan Paulus yang ditulis di Kisah Rasul 13 sampai Kisah Rasul 14 itu berlangsung selama 2 tahun. Perjalanan misi Paulus pertama mulai dari Antioquia, keliling sampai balik lagi ke Antioquia, diperkirakan selama 2 tahun. Apa yang Paulus lakukan? Teman-teman nanti kalian trace back ya, kita nggak punya waktu melihat, tapi nanti kalian trace back bahwa Paulus mulai dari Antioquia, dia pergi ke Siprus, lalu dia naik nanti ke Pamfilia, ke Antioquia di Pisidia, dia ke Iconium, dia ke Listra, dia ke Derbe. Nah, setelah dia lalui semua itu, hampir 2 tahun itu, Paulus kan mau pulang. Nah, lihat perjalanan pulangnya. Nah, kalau kalian besarkan yang saya tulis di sini, atau besarkan petanya, kalian lihat, dalam perjalanan pulang, Paulus mampir lagi. Makanya itu dibikin titik-titik. Lihat itu. Jadi kan Paulus datang tuh. Itu yang pertama, ikuti yang panah tebal. Dan sesudah nanti dia dari Derbe, dia balik lagi tuh. Dia lewat lagi ke Listra, dia lewat lagi ke Iconium. Jadi perhatikan, beberapa daerah dalam pelayanan misi Paulus itu dikunjungi 2 kali. Pertama, waktu Paulus datang pelayanan di situ. Lalu kemudian waktu pulang, sebelum pulang, Paulus kunjungi lagi jemaat-jemaat yang sudah dia bentuk. Nah, perhatikan, dalam perjalanan pulang, apa yang dia lakukan? Waktu dia visiting again, the same city, atau the same town. Itulah yang ditulis di Kisah Rasul 14, ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Teman-teman, waktu saya lihat ayat ini, bagi saya menarik ya. Paulus waktu dia pelayanan, banyak yang bertobat tentunya di kota-kota itu, tapi kemudian waktu dia pulang lagi, dia kemudian mengangkat penatua-penatua. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak perhatikan. Apa tujuannya penatua diangkat? Bukan supaya ada gereja di situ yang punya badan hukum yang jelas, punya organisasi, siapa pemimpinnya, siapa yang dipimpin. Bukan itu. Bukan itu semata-mata. Perhatikan kalimatnya. Menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Saya mengutip seorang penafsir yang mengatakan di setiap kota, Paulus merasa penting mengangkat the next leader, atau the new leader, atau the leaders, untuk supaya kehidupan iman jemaat tetap dibangun. Wah, ini prinsip regenerasi yang penting. Kenapa perlu ada pemimpin berikutnya? Bukan supaya PO eksis, bukan supaya nanti kalau BEM nanya siapa ketua PO, ada nih ketuanya. Tapi semua leaders yang teman-teman dan saya perjuangkan, atau kalian jadi tim rek untuk lakukan segala macam, mencari the next leader, itu demi jemaat bisa mengalami kehidupan iman yang terus bertumbuh. Saya nggak tahu, kalau kita perhatikan berarti ya tim reknya itu Paulus sama Barnabas ya. Apa yang mereka lakukan? Berdoa dan berpuasa.
ya. Jadi dalam kerinduan supaya ada next leader buat jemaat, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka tanya sama Tuhan. Dan ditulis di sini, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Wah, ini renungkan coba ayat ini ya. Dan kiranya waktu kalian renungkan, dapat prinsip-prinsip ini ya. Apa itu regenerasi? The next, untuk siapa dilakukan semua ini? Apa prosesnya? Ya tentunya bagi saya yang pertama, Paulus kunjungi dulu. Ada orang yang bertobat dulu, dibawa sama Tuhan. Waktu dia pulang, jangan lupa ya, ini kan bukan 1-2 hari. Saya bilang tadi kan 2 tahun seluruh proses. Waktu dia pulang, mungkin dia pernah kunjungi kota itu 6 bulan yang lalu, atau mungkin setahun yang lalu. Waktu dia lewatin lagi kota itu, dia merasa perlu untuk mengangkat penatua. Dan prosesnya berdoa dan berpuasa. Loh, terus Bang, apa kriterianya? Masa main angkat aja gitu ya? Nah, saya pikir di surat yang lain, kita belajar tentang siapa sih yang pantas, yang tepat. Di sini pun kita jadi sadar, walaupun berdoa dan berpuasa, tentunya bukan meniadakan kriteria. Tentu tidak ada orang yang sempurna. Tapi paling tidak, ada standar, ada kriteria yang ditetapkan menolong akhirnya orang-orang yang tepat menduduki jabatan yang tepat. Nah, saya kaitkan kata penatua dengan konteks kita dalam kepengurusan di PO. Karena bagi saya, walaupun namanya tentu penatua itu sebenarnya kan kayaknya tinggi sekali begitu ya. Kayak di gereja, kayak majelis. Tapi sebenarnya kan tugasnya sama. Apa tugasnya penatua? Untuk melayani jemaat. Nah, nanti kalian bisa perhatikan, ada beberapa istilah yang dipakai. Nah, ini para komentator atau para penafsir Alkitab mencoba menggali kenapa ada istilah penatua, lalu nanti ada lagi istilah diaken. Ada yang mengatakan sebenarnya ini istilah yang sama dari 2 sumber yang berbeda. Penatua lebih berdasarkan sistem keagamaan Yahudi, sementara diaken lebih bersifat budaya Yunani. Yang satu Jews, yang satu Greek. Tapi sebenarnya sama aja. Jadi ada yang mengatakan, kenapa dikatakan sama? Karena tugasnya sama-sama untuk jemaat. Nanti agak kelihatan dengan jelas di 1 Timotius 3. Nanti kita akan baca. Kalau kita baca sekilas, nih tugasnya apa bedanya? Karena kriterianya sama. Penatua dan diaken. Dan itu perikopnya nyambung. Nah, sehingga dalam tafsirannya, John Stott mengatakan, perbedaannya nampaknya karena ada yang lebih memilih istilah penatua, ada yang lebih memilih istilah diaken. Jemaat-jemaat yang lebih dekat sama Yahudi, nampaknya memilih istilah penatua. Jemaat-jemaat yang lebih dekat dengan kebudayaan Yunani, lebih memilih istilah diaken. Tapi fungsinya nampaknya sama. Sekali lagi, orang-orang yang diangkat jadi leader dalam jemaat bukan buat kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, tapi untuk kepentingan jemaat. Nah, saya mau masuk secara cepat melihat kepada beberapa prinsip yang penting untuk kita lihat kriteria, ya. Nah, kita bisa mendapatkan dalam 2 surat utama, biasanya 1 Timotius yang seringkali dikutip, dan juga Titus. Nah, kita lihat sebentar 1 Timotius ya. 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1-7. Nah, coba teman-teman perhatikan. Nah, ini abang kasih gambarannya, lihat ayat 1-7. Di dalam Alkitab kita, bentar saya cek dulu ya. 1 Timotius pasal yang ketiga itu ditulis syarat-syarat bagi penilik jemaat atau penatua. Nanti di ayat 8
Itu lagi syarat-syarat bagi diaken. Jadi sebenarnya unik juga ya. Satu untuk penatua, satu untuk diaken. Tapi sekali lagi nanti kalau kalian lihat isinya, mirip. Begitu ya. Nah, makanya para penafsir mengatakan ini cuma masalah ada yang memilih istilah penatua, ada yang memilih istilah diaken. Ini untuk penatua dulu. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, ini logika yang dikasih ya. Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, teman-teman lihat ya. Ini adalah seperti list kriteria ya, bahwa tidak sembarangan juga ngangkat orang begitu. Mentang-mentang kita banyak orang lalu kemudian siapa saja bisa jadi, enggak. Tapi ingat prinsipnya tadi yang Abang bilang bahwa ternyata ini juga bukan menunjukkan list kesempurnaan, karena tidak ada orang yang benar-benar sempurna, yang tidak lagi bergumul dengan dosa. Tetapi paling tidak ini adalah semacam patokan yang Paulus berikan. Ingat, waktu itu surat 1 Timotius dikirimkan oleh Paulus ke anak rohaninya Timotius yang dia tempatkan di gereja Efesus untuk memimpin jemaat di situ. Jadi boleh kita katakan Paulus dan Timotius itu tim reknya kepemimpinan gereja Efesus. Lalu Paulus kirim surat. Nah, suratnya ini nih. Mungkin kira-kira kalau ini dalam diskusi ya, kalau waktu itu ada Skype atau ada Google Meet, ada Zoom, Paulus sum-suman sama Timotius. Timotius kan tim rek yang di lokasi ya. Terus Paulus, mungkin Timotius tanya, Paulus gimana nih? Ini banyak banget orang di sini, gimana memilihnya yang bagaimana? Terus Paulus bilang, ini nih, kira-kira kriterianya ini. Nah, ada 10 area yang harus diinvestigasi kira-kira oleh Timotius, ya. Nah, ini menarik teman-teman untuk perhatikan 10 area ini yang kita bisa lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu. Yang pertama, kesetiaannya di dalam pernikahan. Jadi, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Nah, ini yang banyak juga masih dilakukan di beberapa gereja dengan mengatakan yang jadi majelis harusnya menikah, ya, karena balik lagi kaitannya dengan ayat ini. Nah, cuma bagi saya bisa kita terapkan dalam aplikasi yang luas, ya. Nah, kalau misalnya sekarang gimana nih? Kan rata-rata pengurus PO, bukan rata-rata ya, semua kali ya, ada yang udah menikah. Enggak ya? Maka mungkin kita bisa bilang his fidelity in pacaran ya. Kesetiaan dalam pacaran. Jadi karena itu seorang pengurus haruslah seorang yang pacaran dengan benar, kira-kira gitu ya. Bukannya di setiap fakultas buka cabang ya. Ada pacar di sini, di semua fakultas ada pacarnya, nggak gitu. Nah, ini mungkin karena kita melihatnya dalam prinsipnya ya harus sama ya, his fidelity in marriage. Yang kedua, penguasaan dirinya, his self mastery. Dia bisa nggak menguasai dirinya? Makanya dituliskan dapat menahan diri, bijaksana, sopan. Selanjutnya, keramatamahannya. Nah, teman-teman, ini sangat penting buat jemaat pada masa itu. Pada masa itu, salah satu bukti keramatamahan adalah suka memberi tumpangan. Mungkin kita agak susah mengerti, ha? Masa, terus gimana kalau cari pengurus PO sekarang suka memberi tumpangan? Oh, yang kosannya bisa diinepin gitu ya.
Teman-teman begini, ini jadi zaman itu salah satu bukti orang beriman adalah memberi tumpangan. Unik kali ya. Kalau kayak kita sekarang kan kita takut juga kalau kita kasih tumpangan sama stranger. Tapi pada masa itu, perhatikan, dalam perjalanan dari kota ke kota, untuk orang-orang yang memberitakan Injil seperti Paulus, seperti Timotius, kan nggak ada hotel. Nah, dia dikatakan jemaat Kristen, dia beriman pada Yesus, harusnya dia membuka rumahnya untuk pemberitaan Injil. Jadi, makanya ini masuk dalam salah satu kriteria. Suka memberi tumpangan. Maksudnya, dia orang yang suportif terhadap para pelayan Tuhan. Jadi mungkin kalau nanti kapan-kapan kalian ketemu lagi di perjanjian baru tuh banyak ya suka memberi tumpangan. Itu tanda orang beriman. Jadi tanda orang beriman waktu itu dikaitkan dengan suka memberi tumpangan. Lalu kemudian kemampuan mengajarnya. Karena memang tugasnya tentunya pada waktu itu adalah juga mengajar ya. Jadi dikatakan cakap mengajar orang. Nah, mungkin buat kita juga ya, kita biasa kalau cari PKK kan gitu ya, PKK yang bisa mengajar tanda kutip ya, tentu pengurus atau pemimpin juga seharusnya orang yang bisa mengajar. Berkaitan sama drinking habits, bukan peminum. Jadi ternyata itu di-highlight juga ya. Berikutnya tentang bagaimana dia mengelola amarahnya, temperamennya ya. Bukan pemarah, melainkan peramah. Dan juga dikatakan pendamai. Sikapnya terhadap uang. Bukanlah hamba uang. Jadi bukan orang yang bisa disogok. Lalu dikaitkan dengan bagaimana disiplin dalam rumah tangga. Ini menarik nih. Pendidik jemaat harusnya seorang yang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Dan alasannya jelas, kalau dia tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Bagaimana kedewasaan rohaninya? Perhatikan ayat 9. Ayat 6, nomor 9 ya. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Ini jelas prinsip Alkitab. Pelayanan itu bukan bangun relasi. Banyak gereja kan pelayanan bangun relasi ya. Dia kaya tuh, udahlah jadiin majelis aja. Nggak jelas pertobatannya, nggak jelas kehidupan rohaninya. Nah, di sini jelas, jangan orang yang baru bertobat. Orang yang baru bertobat bukan melayani. Orang yang baru bertobat dilayani dulu, dibina. Baru dia pada waktunya akan melayani. Ada alasannya. Jangan baru bertobat, karena jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Dan juga kaitan dengan luarnya. Kehidupan di luarnya. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, bukan cuma di jemaat, bukan cuma di rumahnya, tapi juga di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Kadang kalau mikir gini, gila sempurna banget ya. Tapi kemudian saya baca satu artikel, dia mengatakan begini, kalau cari kerja aja, banyak yang taruh standar begitu tinggi. Dan orang akan berjuang memenuhi standar itu, supaya bisa kerja. Ini kan melayani Tuhan ya. Kadang-kadang standar jadi hal yang, oke lah kita berlindung, kan nggak ada yang sempurna. Betul. Tapi kemudian bukan berarti tidak ada pertumbuhan menuju kesempurnaan. Karena saya pikir hidup beriman yang diselamatkan punya kerinduan. Makin hari makin hidup menyerupai Kristus. Nah, jadi ini yang bisa kita pahami ya, teman-teman, dalam ayat ini. Nah, bagi saya, kalau kita lanjutkan lagi, sedikit saya lanjutkan sebelum kita tanya jawab, di 1 Timotius pasal 3, ayat 8. Jadi ini lanjutannya. Kalau kita lihat lanjutannya ayat 8 sampai ayat yang ke-13, dituliskan ini syarat untuk diaken. Ya. Nah, lihat. Ini seperti melengkapi apa yang tadi ya. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat,
jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Mirip banget ya. Makanya saya sekali lagi mengatakan sebenarnya ini dua hal yang saling dipertukarkan. Teman-teman, kenapa ini jadi penting? Karena sekali lagi kita nggak sekadar pilih orang melanjutkan organisasi. Saya sampai ingat ya, dalam satu kalimat ada yang bilang waktu itu kan ada Presiden Amerika Serikat Bill Clinton ya. Bill Clinton tuh selingkuh dan kebuka tuh, kena impeachment dia. Terbuka selingkuhnya dan jadi konsumsi publik, tapi yang menariknya dia tetap jadi Presiden Amerika. Jadi ada yang kemudian berkelakar, iya ya, lebih gampang jadi Presiden Amerika daripada jadi pengurus PO. Coba nih, kebuka nih, misalnya kamu pengurus PO, terus kemudian maaf katalah ya, kamu menghamili 3 perempuan misalnya. Atau jangan 3 lah, 1 deh. Mungkin akan diberhentiin kamu jadi pengurus PO. Lebih gampang jadi Presiden Amerika, ya. Atau tiba-tiba pendetamu telah melecehkan sekretaris gereja. Itu tuh langsung bisa diberhentiin tuh pendeta gitu ya. Tapi kalau Presiden Amerika masih tetap bisa jadi presiden dia ya. Ya kadang-kadang memang unik nih, kita melihat ini bicara sesuatu yang seolah-olah sangat sempurna, tetapi ini adalah kerinduan untuk memberi seluruh hidup kepada Tuhan dan memimpin jemaat Tuhan. Nah, teman-teman, dulu zaman kami yang tua-tua ini gitu ya di UI, dulu hal-hal kayak gini nih kami PA-kan. Dulu kan susah cari pembicara ya. Jadi dulu kalau kami jadi tim rek, saya ingat selalu kalau tim rek itu PA-kan 1 Timotius 3. Jadi akhirnya apa yang mungkin kalian terima sekarang itu sebenarnya beberapa lahir dari PA kami terhadap ayat-ayat ini. Nanti saya kasih contoh ya. Nah, kita lihat dulu. Kalau kita simpulkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tadi kan kayaknya banyak banget. Nah, kalau disatukan, saya pinjam penjelasannya John Stott. Ini kualitas dari pemimpin Kristen. Pertama, harus diperhatikan hubungannya dengan dirinya. Kedua, hubungannya dengan keluarganya. Yang ketiga, hubungan atau relasi-relasinya di dalam jemaat kayaknya ya, lebih khusus. Lalu kemudian bagaimana di luar jemaat dengan outsiders, dan juga terhadap iman sendiri. Nah, karena itulah, saya nggak tahu nih ya, kalian bisa PA-in ulang sebagai tim rek gitu ya, sama-sama bergumul, berdoa. Sebelum cari orang, yakini dulu firman Tuhan mintanya kayak apa. Saya kasih contoh beberapa hal yang muncul waktu kami menggumulkan dulu, dan akhirnya kenapa muncul beberapa kriteria. Nggak tahu kalau Jeremy, adik saya di FISIP, masih ada nggak kriteria itu ya. Karena setiap generasi bisa jadi mengubah, atau karena itu bukan hal yang sangat standar ya, tapi sesuatu yang bisa kita berikan sebagai filter untuk mencoba mencari pemimpin. Karena yang dia pimpin PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, PO, maka biasanya kita kaitin sama mengerti visi misi keunikan PO. Itu kan nggak ada di ayat tadi. Tapi kan apa yang kita bayangkan, dia harus mengerti apa yang dia lakukan. Lalu kemudian mengerti visi pemuridan. Jadi biasanya kita cari orang yang seperti itu. Makanya jarang atau mungkin nggak pernah kali ya pemimpin PO itu bukan PKK. Jadi kalian coba cari-cari deh. Kayaknya dalam pengalaman tuh rata-rata pemimpin yang ada di PO fakultas itu juga adalah orang yang PKK, baik soal dia kemudian kelompok kecilnya jalan nggak jalan tuh nomor 2 ya. Tapi biasanya tuh orang-orang yang jadi PKK juga at the same time. Lalu memiliki ajaran yang sehat. Nah, ini berkaitan sama iman tadi ya. Regards to the faith. Regards to the faith. Jadi percaya bahwa Yesus juru selamat dan juga Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, ini kan kriteria yang biasa kita bikin kan untuk
mendaratkan apa yang kita baca di teks tadi. Memiliki kerinduan belajar terus-menerus, saat teduh, PA pribadi, baca buku rohani, ikut pembinaan. Biasanya ini yang kita jadikan sebagai filternya. Dapat diandalkan atau dipercaya dalam tanggung jawab melakukan pelayanan. Memiliki teladan hidup dan reputasi yang baik dalam studi dan bidang lainnya. Karena kalian belum menikah, kalau tadi yang menikah harus bisa mimpin anak-anaknya, bisa menguasai. Teman-teman kan studi. Nah, saya ingat waktu itu di FISIP kami sampai membuat, nah teman saya sih yang ngusulinnya. Jadi dia ngusulinnya waktu itu pengurus PO, IPK-nya harus minimal 2,5. Oh, itu muncul begitu awalnya orang pada ngomong, kenapa sih kayak gitu-gitu? Dia bilang, kalau dia aja nggak bisa benerin studinya, gimana mau memimpin PO? Ya bener juga sih. Polanya dia maksudnya begini, kalau orang itu sedang bergumul dengan studinya, maka mungkin lebih tepat nggak usah dijadiin pengurus PO. Mungkin dia pelayan aja, tapi sehari-harinya dia ngurus studinya deh gitu ya. Makanya waktu saya jadi ketua PO, setiap semester semua saya minta kumpulin KHS, kartu hasil studi. Jadi saya tahu semua IP pengurus saya. Kenapa? Saya pakai prinsip ini. Kalau saya tahu IP-nya turun misalnya, tentu saya nggak suruh berhenti dari pengurus, tapi saya akan minta teman satu bidangnya, tolong dong, kurangin tugas dia, kamu yang bagi-bagi tugas di antara kalian yang IP-nya masih lebih baik. Kenapa? Karena orang tua tuh nggak mau tahu kan, orang tua nggak mau tahu berapa kelompok kecilmu, berapa AK kamu, orang tua taunya berapa nilaimu, kira-kira begitu. Jadi saya pikir kita mesti saling membackup juga. Ya, jadi itu muncul tuh. Waktu itu teman saya sampai bilang, kenapa 2,5 gitu? Terus kemudian dia bilang, ya elah jadi PNS aja 275, ini kita udah syukur loh kasihnya 2,5 gitu ya. Nah itu hal-hal yang memang bisa debatable ya. Tapi bagi saya, iya juga ya mengaplikasikan prinsip ini dalam pelayanan kita. Nah terakhir, dia punya mentalitas yang sehat, berpikir positif dan tabah. Maksudnya bukan orang yang gampang menyerah gitu ya. Memiliki karakter yang baik, disiplin, dan memiliki kepekaan kepada Tuhan dan sesama. Nah, jadi teman-teman, saya pikir hal-hal seperti ini nih harusnya mewarnai ya teman-teman dan saya sebagai tim regenerasi. Waktu kita berdoa, tadi Paulus ya, berdoa, berpuasa, pasti ada ritual lah yang kalian lakukan ya. Misalnya setiap hari apa, kita doain dong siapa pemimpin berikutnya di PO kita. Tapi kriteria-kriteria ini bisa menjadi semacam filter ya, seperti yang kita pelajari dari apa yang Paulus sampaikan. Nah, kiranya ini menolong teman-teman, dan waktu selanjutnya kita bisa tanya jawab. Oke, terima kasih banyak Bang Alex buat firman Tuhannya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin tadi udah terbukakan banyak hal banget dan sangat berharga banget ya teman-teman. Dan mungkin sepanjang teman-teman mendengarkan atau misalnya kemarin udah mulai proses menggumulkan, itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bagi teman-teman sendiri, mungkin itu bisa ditanyakan sekarang. Kita bisa diskusi bareng-bareng dan mungkin bisa lewat chat atau di open mic juga, langsung bersuara juga silakan. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Tria, mungkin sebelum teman-teman nanya, aku boleh kasih pertanyaan plus refleksi gak? Iya. Aduh, soalnya setelah melihat ini jadi kayak sadar banget nih. Kemarin nggak
nggak begitu. Maksudnya bukan nggak begitu ya, maksudnya kayak aduh, ternyata cara mengumpulkanku dengan kawan satu lagi tidak begitu berhikmat. Apa? Jare ketawanya kenceng banget ya. Ini sih Bang, sebenarnya kalau aku lebih ke ini sih. Ini kan buat poin yang tadi ya Bang ya, yang tidak bercacat. I mean suami dari satu istri itu kan mungkin kayak fidelity in relationship ya Bang. Bisa nggak sih Bang didefinisikan juga fidelity in apa ya? Karena kan sadar banget sih Bang, biasanya nih ini thank God sih Bang pandemi. Maksudnya nggak ada, maksudnya bukan nggak ada sih, ada tapi nggak se-effort waktu dulu pas nggak ada pandemi gitu. Biasanya kan kalau jadi pengurus nih double agent, bahkan triple agent kan Bang. Itu nggak bisa dipungkiri tuh Bang. Maksudnya dan maksudnya nggak mumpuni juga kalau dia juga pelayan di gereja gitu. Biasanya kan PO kan acaranya semua Sabtu kan Bang. Wah itu selalu tuh Bang gitu, pasti Sabtu atau nggak Jumat gitu. Nah ini bisa gimana ya Bang ya? Bisa nggak sih bukan nuntut sih Bang, tapi kayak ketika kan pasti ada satu hal yang misalnya kebanyakan pada pelayanan both di gereja ataupun ya BBM segala macam gitu. Kira-kira Bang orang yang berpotensial seperti ini ketika di-sharingkan gimana ya Bang ya? Mengarahkannya supaya PO ya, maksudnya ngerti kan Bang, supaya gimana ya? Pengennya sih ya di PO aja gitu. Caranya gimana ya Bang kayak gitu? Nah, ini menarik sih sebenarnya, dari dulu kan selalu jadi diskusi, kita kok mau orang yang sudah aktif di gereja dan segala macam. Saya pikir sih dalam pertumbuhan dan perkembangan orang itu, kita perlu membukakan kepada dia prinsip pelayanan yang lebih luas. Kalau sudah masuk kepada memilih gereja atau PO, saya pikir itu sudah lebih nanti sifatnya dengan pilihan-pilihan etis. Ya, etis dalam arti begini, tentulah ya, kalau dia sudah jadi pengurus duluan di tempat lain, ya jangan kita, ya dalam nama Yesus keluar dari situ, ini lebih penting, ya kan nggak etis itu masalah etikanya kita nggak punya. Tetapi di sisi yang lain, saya pikir gini, mari sharingkan dan yakinkan orang itu. Beberapa kali saya lihat, kita tanpa sadar, kalau dia udah pelayanan, kita pikir ya sudahlah dia udah pelayanan, udahlah nggak usah di-sharingkan. Kalau saya malah kepikir yang sudah pelayanan, tapi dia mungkin mau selesai di kepengurusan gerejanya atau apa, kita bisa yakinkan dia. Yakinkan dia misalnya ya, kalau saya suka ajak orang berpikir, saya bilang, kesempatan melayani di gereja itu seumur hidup. Di kampus itu kamu cuma hanya 1 tahun ini. Kamu nggak akan jadi pengurus di kampus ini 3 tahun, 4 tahun, nggak. Kamu hanya akan jadi pengurus misalnya 1 tahun, begitu ya. Demikian juga yang jadi pemimpin kelompok kecil, gitu. Jadi, buat orang-orang yang saya pikir sudah bagus juga di gereja, tetap buka kesempatan mereka untuk menikmati, mencicipi, melayani di kampus. Tentu kita bisa kaitin dengan gini. Kita mau orang yang single-minded ya, supaya nggak kesana kesini. Tapi kita juga mesti lihat kapasitas. Saya lihat beberapa orang kapasitasnya tuh besar, sehingga ada yang bisa. Makanya jangan kita generalisasi. Setiap orang harus benar-benar bergumul. Saya ketemu orang yang nggak mau jadi pengurus karena masalah acara Sabtu. Nah, tapi kemudian apa? Dia bisa jadi PKK dong. Dia bisa jadi tim dong. Jadi maksud saya gini loh, jangan give up hanya karena dia nggak mau kasih Sabtunya, lalu kemudian dia nggak jadi apa-apa di kampus, dia udah lalu milih kampus atau gereja. Bagi saya tetap bisa lihat ada sinergi ya. Kalau ternyata dia cuma bisa bantu Jumat, angkat-angkat barang misalnya gitu ya, ya udah Jumat aja. Tapi nggak usah jadi pengurus tentunya mungkin ya, karena kalau pengurus kan diharapkan dia punya komitmen yang lebih tinggi, mungkin harus memberi waktu-waktunya. Nah, orang-orang seperti itu kita bisa yakinkan tuh. Kayak beberapa teman saya waktu itu yakinkan mereka, ya ada yang terima, ada yang nolak. Saya bilang, kalau kamu memberi diri 1 tahun ini kamu jadi belajar kenal pelayanan mahasiswa, dan waktu kamu balik ke gereja, kamu tuh lebih
lebih bertumbuh gitu ya, lebih siap melayani lagi. Apalagi waktu kamu memang mostly ada di kampus. Nah, ada juga yang beberapa kali, tapi Bang, saya begini-begini gitu. Nah, saya beberapa kali juga kasih tantangan begini. Buat kita ya. Saya bilangnya gini, kalau gara-gara kamu nggak jadi pengurus di gerejamu, persekutuan pemudamu tutup, nah saya suruh kamu ke gereja deh. Tapi kalau kamu nggak jadi pengurus 1 tahun ini, pengurus di gerejamu masih bisa jalan, please lah, di sini juga butuh. Dan bahkan di sini lebih nggak ada nih. Ya, kira-kira bagi saya gini loh, nggak apa-apa dong kita bujuk, kita meyakinkan orang, karena kenapa? Kita tahu kok visi pelayanan mahasiswa itu penting. Kamu tinggalin gerejamu 1 tahun, nggak masalah apa-apa kalau kamu kasih waktu di sini. Tapi belum tentu kamu bisa kasih waktu di sini lagi tahun depan, kamu udah lulus gitu. Saya beberapa kali tuh ngeyakinin orang kayak gitu tuh. Ya, ada yang terima, ada yang enggak. Nah, itu tergantung pergumulan dia dengan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, coba gini, prinsip-prinsip itu harus kita berlakukan dengan pas, tapi jangan jadi hukum Taurat. Kalau dia nggak fokus di kampus, nggak pernah akan terlibat di kampus. Jangan, justru kita kasih kesempatan dia terlibat gitu ya. Mungkin beberapa kali juga, sebenarnya kalau kalian sadar ya, PO itu kita nggak bikin acara hari Minggu loh. Kalau sekarang mungkin banyak juga yang bikin hari Minggu ya. Hari Minggu paling red lah sekali-sekali gitu ya. Tapi itu sebenarnya salah satu bentuk PO mendukung gereja. Jadi hari Minggu itu kita nggak suruh orang kemana-mana selain ke gereja, kira-kira begitu. Acara kita pun juga bukan Sabtu malam. Sabtu malam kan banyak kebaktian pemuda gereja. Tapi acaranya misalnya Sabtu pagi gitu. Nah itu saya pikir jadi kesempatan untuk bisa melihat kita bukan saingan gereja, tapi kita membina orang, nanti yang nikmatin sampai akhir hidupnya gereja. Oke. Oke Bang, makasih banyak Bang. Ya, Syukur sih Bang di-highlight soal melibatkan. Karena biasanya tuh Bang, ya jujur aja, biasanya kalau udah ditolak tuh baper langsung. Udah nggak usah dilibatin lagi. Kayak, udah nih si ini tuh kayak gini gitu. Dan iya sih Bang, jadi jatuhnya sebenarnya berpotensial. Dan dia juga ujung-ujungnya jadi bukan jadi mundur sih, jadi kayak risih gitu sih Bang. Jadi kayak bener juga sih, pengurusnya juga jangan baper. Jangan baper ya guys, besok-besok kalau ya, sharing. orang yang mau nggak apa-apa juga. Iya. Jangan langsung baper guys. Betul, bisa dilibatkan ke hal-hal lain. Ya. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Makasih Bang Alex. Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Jeremy tadi yang ketawa. Ayo Mas ya. Tadi lupa matiin mic. Maaf, sorry. Bisa aja. Bisa aja, siapa tahu mau nanya, Jer. Enggak. Nanti yang lain dulu. Oh, siap. Ditunggu ya, Jer, ya, kalau gitu, ya. Jeremy mau nyanyi. Oke, teman-teman, masih ada lagi kah yang mau bertanya? Mungkin bisa langsung open mic. Kalau malu bisa di chat. Tapi siapa tahu teman-teman yang lain kangen suara kalian, teman-teman juga bisa nyalain video. Tri, kalau lu dulu gimana, Tri? Udah cocok lah ya? Oh, enggak sih. Iya, kayak pengen ngulang lagi. Agak nyesel gitu kan, Tri? Iya sih sebenarnya. Aduh, kakak. Penyesalan itu selalu belakangan deh. Kalau di awal pendaftaran. Iya. Kalian bisa bayangin kan betapa nyeselnya orang kayak gue yang jadi bawa Firman sekarang ya. Tahu banget dulu gue kayak gitu. Aduh, bener-bener. Iya, kayak yang harusnya sejak awal, dari awal banget, bukan yang pas tim reknya. Gitu. Oh, ini Winda mau nanya. Ayo, Win. Siap, Win. Silakan, Win. Minimal 5 ya, Win. Pertanyaannya. Oh, di chat ya, Win. Bang, izin mau nanya, gimana ya cara transfer beban yang efektif, apalagi sekarang semua serba online. Sekarang sih ngerasanya kayak jadi kurang maksimal gitu, Bang, dalam transfer beban ke adik-adiknya, karena selama beberapa bulan kepengurusan ini online dan ngerasa jadi banyak keterbatasan. Gitu ya. Sebenarnya kalau saya ngelihat, saya sadar juga sih ya, online, offline sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan
kelemahan. Jadi ketimbang kita meratapi kekurangannya online, ya udah karena lagi bisa online kita perkuat kekuatannya online, begitu ya. Sorry, ini nyambung nggak nih Win pertanyaannya? Ini satu lagi kembarannya Bang, Windy. Tadi Winda. Oh Windy, itu. Iya. Oke, sorry. Jadi saya jawab yang Winda dulu ya. Iya. Nah, boleh nggak saya kasih cara pandang yang sedikit berbeda kali ya? Mungkin ini juga yang saya lihat, kadang-kadang prinsip kita melibatkan itu yang kita mungkin tidak ngelihatnya proporsional. Contoh, kita itu sangat terkotak-kotak dengan orang itu, ya seperti tadi Sobal ngomong ya, kita sangat terkotak-kotak misalnya ini pengurus, nggak pengurus. Jadi kita tuh sebenarnya miskin melibatkan karena konsep yang kita punya. Contoh, begitu dia nggak mau kasih waktu ke kampus, udahlah, pergilah dari hadapanku misalnya ya. Ini hanya untuk orang-orang yang full heart di kampus. Kamu nggak full heart, nggak bisa kasih time, tapi walau waktu dia bisa kasih sedikit, kita nggak ngelibatin. Jadi PO itu makin eksklusif karena miliknya orang-orang yang kayaknya hidup matinya di PO. Nah, ada masa-masa orang-orang yang aktif di PO itu anak daerah. Kenapa? Dia nggak punya gereja asal di Jakarta, nggak kemana-mana, hidupnya Depok dan sekitarnya. Jadi ya miskin kehidupan lah ya, akhirnya PO lah kehidupannya gitu. Nah, waktu saya memperhatikan harusnya sih nggak begitu ya. Justru kesempatan kamu dan saya ada di kepengurusan sebenarnya, itu kesempatan kita bisa buka celah-celah melibatkan orang. Nah, makanya balik lagi ya, coba cari cara melibatkan. Misalnya begini deh. Saya jujur aja ya, beberapa kali, memang kan gini, doa pelayan itu siapa yang harus doa? Pengurus, bertugas, PIC, dan siapa yang melayani ya. Teman-teman tahu nggak, saya dulu pernah, waktu itu saya kan suka datang PO awal. Biasalah, anak nggak ada kerjaan, males di kantin, jadi PO mulai jam 11:30, saya datang duluan gitu. Saya datang jam 11 sudah datang, bantu-bantu kakak-kakak pengurus. Terus saya diajak doa pelayan loh. Itu dilibatkan loh. Saya bukan siapa-siapa, saya anak kecil, anak bawang, yang cuma datang PO kecepetan, saya dilibatin. Sekali saya pernah disuruh temenin pembicara, saya dikenalin sama kakak PO, sini, ini abang pembicara ya, kakak beresin bangku, Alex temenin abang ini ya. Itu cara melibatkan. Jadi melibatkan itu bukan karena itu job desk, tapi jadi saya ngalamin tuh. Waktu dilibatin begitu, itu kesannya dalam ternyata buat saya. Iya ya, saya bukan siapa-siapa, tapi dilibatin. Akhirnya saya jadi ikut berdoa untuk acara PJ. Disitulah saya jadi tahu, oh gitulah kalau doa, kita doain siapa yang tugas. Kita, gimana? Mungkin nggak ya, ini PJ besok nih ya. Beberapa kampus PJ besok. Mau nggak malam ini kontak 1-2 anak 2020 sharingin pokok doa untuk besok? Dek, yuk mau nggak berdoa bersama? Itu kan prinsip melibatkan. Jangan tunggu orang sudah muak sama PO, sudah males. Tapi dari awal saya pikir, sebenarnya bisa kan kita kontak, hai Dek, apa kabar? Ada yang mau didoain nggak? Mungkin anak baru kan senang ditanya gitu. Terus kemudian setelah itu titip, Dek, ikut ya, nanti doain ya besok di PJ, temanya ini, kakak ini jadi MC, ini nanti doain ya. Nanti sesudah itu, sesudah PJ-nya, kamu bisa tanya sama dia, Dek, apa yang Tuhan jawab doamu buat PJ kita tadi ya? Kan udah berlangsung nih. Jadi sebenarnya banyak cara melibatkan. Kadang-kadang kita punya pikiran tuh melibatkan itu cuman kalau dia mau jadi pengurus, kita rajin kontak dia, kita lihat ekspresi wajahnya, kalau wawancara kita tahu dia lagi bohong atau enggak. Saya selalu akhirnya ngelihat, kita tuh ngelibatin orang tuh kayak memang ngamatinnya di sisi terakhirnya. Tapi dari awal sebenarnya kita bukan orang yang hatinya luas untuk melibatkan orang lain gitu. Jadi cobalah banyak hal-hal ya. Saya ngalamin juga ya dalam masa pandemi ini. Teman-teman tahu nggak, saya terkesan sama doa ya. Jadi satu waktu ada yang doain kirim ini
tanya, Bang Alex, apa yang bisa didoain gitu. Ada satu adik pelayanan lah. Bang Alex, apa yang bisa didoain? Terus kemudian saya kirim lah, ini ya, doain ini. Teman tahu, tiba-tiba balasannya adalah voice notes dong. Voice note dia doa. Baik Bang Alex, mari kita berdoa. Dan waktu saya dapat voice note itu, saya terharu dan terkesan gitu ya. Kadang-kadang kita suka nanya orang, mau didoain apa? Terus habis itu kita bilang apa? Oke ya, nanti aku doain. Dan banyak kali kita nggak doain. Jujur deh. Entah lupa, entah ketimbun, tapi at the same time, aku nyaman karena pada waktu aku bilang aku doain dia, I'm being a nice person to him atau her. Just to make us comfort, but we never really, kalau kita nggak lakukan. Nah, sejak saya mengerti itu, kalau orang minta doa, ya langsung doain. Mungkin itu jadi kesempatan juga gitu ya. Tentu ya kalau hubungan deket kan jadi enak ya. Nah, saya lagi berpikir, coba pikirkan hal-hal sederhana, dan jangan pikirkan waktu orang itu kita ada maunya kepada mereka supaya jadi pengurus, tapi sejak awal libatin orang-orang yang mungkin bisa, mungkin besok-besok breakout room ajak 1-2 anak baru ya, Dek mau ikut doa nggak gitu ya. Saya nggak tahu dah, itu cara-cara berpikir yang saya kasih cara pandang yang berbeda lah untuk melibatkannya. Thank you. Terima kasih Bang Alex. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Windy, Bang. Shalom Bang, mau tanya tapi ini dari sisiku sebagai PKTB sih Bang. Karena kondisinya dari semua AKTB-ku hanya satu nih Bang yang kulihat rindu untuk bersekutu bersama di PO lewat KTB, PJ, dan Perdo. Kondisi rohaninya juga baik. Cuma dia latar belakangnya bukan Kristen Bang. Bahkan pas masuk kuliah dan dimuridkan baru menerima Yesus. Beberapa kali udah aku kasih untuk melayani di PJ juga. Dan aku juga mau kasih kesempatan dia untuk melayani di kepengurusan supaya makin dibina. Apakah nggak apa-apa atau terlalu cepat ya Bang untuk kugumulkan jadi pengurus? Iya, thank you ya Dek. Memang prinsip tadi itu untuk beberapa kasus kita perlu pahami baik-baik. Ya, jangan seorang yang baru bertobat supaya jangan kena hukuman iblis. Tapi saya bisa melihatnya titik temunya kira-kira begini. Waktu dia melayani, kalau bisa dia tetap KTB. Jadi mungkin komitmen dia tetap di KTB kan, itu akan menolong dia juga untuk tetap bertumbuh. Jadi jangan lihat baru bertobatnya, tapi lihatlah bahwa dia orang bertobat yang mau terus bertumbuh. Jadi saya pikir itu kesempatan juga menjaga dia, tapi kalau bisa jangan cuma dijaga lewat pelayanan, tetap misalnya KTB kalian, kalaupun nanti Windy udah lulus gitu, atau sudah susah ke kampus ya, kan online sekarang jadi bisa ya, itu jadi kesempatan. Nah ini balik lagi ya, pernah juga pengalaman sih sebenarnya di ini pengalaman melibatkan orang juga. Memang kadang PO ini kan tinggi banget ininya ya, tinggi kriteria kita gitu. Tapi waktu bicara tinggi kriteria, susah juga dapat orang gitu. Jadi pernah di beberapa kesempatan ada yang bergumul, Bang, ini gimana nih? Dia anaknya masih belum terlalu matang, tapi kita butuh orang nih. Nah, untuk kondisi-kondisi kayak begitu, saya katakan maka penting sekali siapa yang memuridkan dia sambil dia tetap melayani, ada yang memuridkan. Saya pikir itu solusinya, ketimbang kita juga misalnya memang nggak ada pengurus sama sekali, jadi titik temunya itu bukan mengkompromikan, karena jangan melihat orang itu dari kriteria saat ini. Sekarang nih, aduh, dia masih bolong Bang saat teduhnya, udah nggak jadi pengurus. Tapi waktu dia jadi pengurus nanti, bisa jadi kan itu kesempatan saat teduhnya. Jadi jangan ngelihat dia dari kriteria saat ini. Tapi lihatlah kriteria becoming-nya. Karena, makanya saya bilang tadi, kriteria itu lebih seperti filter awal. Kalau tidak sesuai dengan itu, pertanyaannya, apakah dia nggak bisa lebih baik? Dia sekarang, kalau sekarang disuruh jadi pengurus dengan saat teduh harus 7/7 misalnya, 7 hari per 7 minggu. Dia baru 5/7. Misalnya 5 hari setia, 2 hari bolong, Minggu, Sabtu ketiduran gitu. Gimana tuh? Kadang-kadang langsung, oh udah, nggak jadi pengurus, jelek. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya waktu dia menjalani 1 tahun jadi pengurus, it's a great time buat dia
becoming more and more like Jesus. Nah, itu makanya saya bilang pastiin ada yang membimbing dia. Nah, jadi kadang-kadang abang berpikir, memang ngeri ya, kriteria itu bisa membuat kita membatasi kuasa Tuhan juga. Tapi ya kita mesti bermain cantik lah. Kriteria bukan untuk you are in or you are out. Tapi kriteria itu untuk memberikan kita semua lagi menuju terus kesempurnaan dalam Kristus. Tentu ada hal-hal yang bisa kita toleransi. Ada yang kita bilang, stop, jangan melayani dulu. Untuk orang-orang yang jatuh dalam dosa-dosa tertentu yang membutuhkan dia dilayani ketimbang melayani, mungkin kita harus katakan lebih baik dia berhenti pelayanan dulu. Ya, jadi kalau saya lihatnya seperti itu. Oke, thank you Bang Alex. Gimana Sama-sama. Winda dan Windy? Oke. Adakah teman-teman yang masih mau bertanya? Bang Alex, Iya. mungkin dari aku Kak. Oh iya, silakan Grace. Oke, jadi kalau tadi mungkin banyak yang dibahas tentang calon pengurusnya. Kalau saat ini aku ingin bertanya ke calon tim intinya. Jadi berarti yang orang-orang yang sudah menjalankan kepengurusan selama 1 tahun 2 semester, kira-kira untuk semacam hal-hal yang perlu kami perhatikan, apakah semacam bagaimana mereka di bidang tersebut, maksudnya apakah apa saja sih yang perlu dilihat, perlukah bagaimana kesetiaan mereka dalam bidang tersebut, atau ada justru hal-hal yang lebih mendasar lagi? Thank you, Dek, pertanyaannya. Saya pikir sih dalam bicara tentang pemimpin, pasti kita berharapkan kualitas-kualitas yang terbaik ada pada mereka. Baik dari penguasaan terhadap bidangnya, penguasaan terhadap, kan kita juga tahu ya prinsip manajemen, misalnya the right man on the right place. Jadi memang dia concern di bidang itu, dia orang yang tepat, lalu kita bicara karakter, kita bicara juga spirituality. Jadi sebenarnya bagi saya itu semua terkait. Nah, poin utamanya menurut saya sebenarnya adalah pengenalan kita. Makanya saya harus katakan jujur sekali bahwa di dalam tim regenerasi sebaiknya jangan semua, karena begini, saya ngelihat ada beberapa tim regenerasi itu yang udah nggak di kampus. Jadi nggak ada lagi dalam interaksi rutin. Nah, orang-orang seperti itu bagi saya jadi Paulus aja lah ya, memberikan kriteria, mendoakan. Tapi harus ada Timotius yang ada di jemaat Efesus, berhubungan langsung dengan orang-orang ini. Karena begini loh, saya pernah punya pengalaman tim regenerasi yang tidak ada di kampus. Jadi dia punya referensi adalah referensi waktu dia bersama calon tim inti itu dulu. Nah, itu tuh bias banget. Dia bilang, aduh anaknya waktu itu nggak setia kok. Sekarang mau jadi tim inti. Nah, terus yang di kampus bilang, udah kok, dia udah berubah. Jadi berantemnya antara yang ngelihat sekarang dengan yang dulu. Nah, bagi saya itu jadi rancu sih. Makanya saya pikir tim regenerasi silahkan mau digabung, ada alumni, ada orang-orang. Tapi waktu menentukan, saya pikir pengenalan akan jadi penting. Beberapa orang melakukan wawancara untuk pengenalan. Tapi bagi saya, bukan cuma wawancara, sebenarnya pendampingan pribadi, ikut berdoa bersama gitu ya. Itu jadi kesempatan untuk kita melihat dia seperti apa dalam pertumbuhannya, dan akhirnya kita melihat bukan dia memenuhi kriteria itu atau tidak, tapi dia sedang terus bergumul, berjuang supaya memenuhi kriteria itu atau tidak gitu. Jadi bukan karena dia udah memenuhi kriteria makanya dipilih gitu ya, bukan itu. Karena jujur aja lah sama diri kita. Ada nggak kita yang waktu pelayanan dulu benar-benar motivasinya sudah murni? Kadang-kadang kita sekarang gitu, iya nih,
Anaknya motivasinya kurang murni nih. Kalau kamu di zaman dulu mungkin lebih nggak murni lagi gitu ya. Tapi lihat, kenapa kamu sekarang bisa lebih murni? Karena kamu menjalaninya, prosesnya, dalam Tuhannya, kamu dibentuk, pembinaan-pembinaan yang Tuhan berikan. Jadi akhirnya saya selalu melihat ya, kalau bicara Petrus, Petrus tuh nggak layak sebenarnya jadi pemimpin. Iya nggak sih? Tapi ada buku yang saya baca, dia mengatakan, Yesus bukan melihat kriteria yang ada pada Petrus, karena dia nggak memenuhi kriteria. Tapi yang Yesus lihat, siapa Petrus, susah bahasa Indonesianya ya, bahasa Inggrisnya karena becoming. It's more important who Peter will become. Dia menjadi orang yang kayak apa. Itu lebih penting buat Yesus daripada dia sekarang orang yang kayak apa. Kadang-kadang kita mencari atau kita menetapkan kriteria dari sekarang dia kayak apa. Tapi kita lupa bahwa di dalam anugerah Tuhan, orang yang sekarang kayak apa, kalau dia terus dibimbing. Makanya saya bilang tadi, terus ada yang mentor, dalam kepengurusan terus ada komunitas yang baik. Maka who he will become. Becoming-nya akan jadi penting. Karena itu juga cara Tuhan membentuk setiap kita, termasuk lewat pelayanan ini. Jadi saya bisa bersaksi bahwa pelayanan ini menolong saya yang tadinya masuk dengan tujuan cuma mau coba-coba, mau experience, cuman seneng aja sibuk gitu ya. Kemudian jadi punya hati, bisa doain orang lain, bisa menangis untuk kebutuhan orang lain, bisa bergumul tentang hal itu. Dan itu Tuhan bentuk. Itu bukan Alex sebelum pelayanan. Makanya kalau pakai kriteria itu di awal, sebenarnya saya nggak masuk tuh. Tapi karena saya pikir anugerah Tuhan luar biasa, who I'm becoming is more important than who am I, who was I at that time. Mungkin itu kali ya. Ya Bang, thank you Bang. Thank you Grace buat pertanyaannya. Oke, mungkin karena terkait waktu juga, mungkin pertanyaan Grace tadi, pertanyaan terakhir, dan Bang Alex bisa langsung menutup aja Bang pembinaan hari ini. Mari teman-teman sekalian kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak pembinaan hari ini Tuhan berikan bagi kami. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu mewarnai pemikiran kami, mewarnai langkah-langkah kami sebagai orang-orang yang melanjutkan pelayanan ini atau dipercayakan menjadi tim yang akan meregenerasikan kepemimpinan pelayanan ke depan. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur buat cinta-Mu yang besar untuk jemaat Tuhan di UI secara khusus. Karena itu Tuhan mempercayakan sekali lagi kesempatan ini untuk kami berbagian, menggumulkan, mendoakan, berpuasa, menetapkan kriteria sebagai hal-hal yang kami rindukan boleh dialami oleh pelayanan di kampus kami. Tapi ingatkan kami bahwa orang-orang yang sekarang masuk di kampus, mereka jugalah generasi selanjutnya yang harusnya juga menangkap dengan jelas visi pelayanan. Biarlah kami belajar melibatkan mereka dalam bagian yang sederhana, tapi di dalamnya mereka merasa bahwa PO ini adalah rumah mereka. Mereka bukan penonton, tapi mereka orang-orang yang terlibat. Yang di dalamnya mereka juga sedang membangun kerajaan Allah di kampus kami. Sekali lagi terima kasih, tolong adik-adikku dalam pergumulan menjadi tim regenerasi, apapun yang sedang disiapkan, biarlah Tuhan yang memberkati, dan siapapun yang akan Tuhan pilih ke depan, biarlah mereka orang-orang yang benar-benar mengenal siapa Tuhan, dan mengerti pelayanan ini. Sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih dan menutup pembinaan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.